Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Sukabumi akan mempraktikkan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Kelompok kami ada saya, Abdul Basit dari SMAN 1 Sukabumi, ada Yulia Hendri Lianti dari SMPN 5 Kota Sukabumi. Ada juga Saya Mulyani SPD dari SMA Negeri 3 Kota Sukabumi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Mulyani. Waalaikumsalam Bu Yulia. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu Yulia. Alhamdulillah baik juga. Gimana perasaannya hari ini Bu Mulyani? Nah itu Bu, hari ini rasanya deg-degan ya. Soalnya kan ini praktek coaching pertama kali saya. Jadi ya pastilah ada ya perasaan deg-degan gitu, seperti itu. Iya, perasaan seperti itu wajar dirasakan ya Bu. Apalagi sesi coaching ini adalah kesempatan untuk belajar dan mengembangkan bersama gitu. Nah, sebelum memulai, saya sudah menyiapkan beberapa rubrik yang akan saya amati saat proses coaching, yaitu dengan menggunakan alur Tirta. Nah, kemudian kompetensi yang dimiliki oleh coach, nanti saya juga akan mengamati hal itu. Kemudian juga rubrik yang rubrik yang sudah saya gunakan ya. Nah, sebagai permulaan, kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan? Fokus pengembangan kompetensi dalam hal mendengarkan aktif mungkin ya Bu ya, dan membuat pertanyaan yang berbobot, karena yang saya pikir itu adalah bagian keterampilan yang sepertinya betul-betul dibutuhkan keterampilan yang ekstra gitu ya untuk dilakukan dalam proses coaching. Iya, baik, kita nanti akan fokus pada hal itu ya Bu ya. Sebelum kita melanjutkan ke tahap berikutnya, apa yang ingin diamati dalam sesi coaching ini? Saya ingin melihat sejauh mana kemampuan saya nanti ketika coaching itu dalam menggunakan kompetensi coaching untuk memberikan umpan balik kepada coach saya dalam memberikan atau membuat solusi-solusi terhadap permasalahannya. Oke, baik-baik. Ibu sudah menyiapkan lembar catatan percakapan mulai dari praobservasi, pasca observasi, serta rencana pengembangan diri dan lembar refleksinya? Sudah, kebetulan sudah saya siapkan, insya Allah nanti sehingga nanti pas saat coaching bisa berjalan dengan lancar. Oke, baiklah, terima kasih Ibu klarifikasinya. Sekarang bisa kita mulai tahap coachingnya? Insya Allah sudah siap. Ya. Assalamualaikum Pak Basit. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya hari ini Pak Basit? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah saya baik juga Pak Basit. Kemarin Pak Basit nelfon saya ya, katanya. Oh iya benar Bu, maaf mengganggu ya Bu ya. Nggak apa-apa, katanya ada yang mau didiskusikan ya hari ini. Benar sekali ada yang ingin Kira-kira, saya diskusikan. Oh seperti itu. Ada kesepakatan waktu dulu mungkin ada. Bagaimana Ibu saja? Ibu bisanya berapa menit menemani saya? Mungkin saya hanya ada waktu 30 menit ya Pak Basit. Siap Bu, terima kasih atas waktunya. Bisa diefektifkan. Kemarin itu ada yang ingin didiskusikan dengan saya. Kira-kira apa yang akan didiskusikan dengan saya itu? Bisa diceritakan lebih jauh? Seperti yang saya katakan kemarin Bu di telepon, bahwa saya itu sedang frustasi Bu. Kenapa itu? Itu anak-anak di kelas saya sebenarnya tidak banyak sih ya. Itu yang lalai mengerjakan tugasnya. Bisa dikatakan malas mengerjakan tugasnya atau tidak tepat waktu mengumpulkan tugasnya. Dan itu terjadi berulang-ulang. Sering sekali Bu. Saya sudah peringatkan dan dengan berbagai cara, tapi tetap saja mereka melakukan hal tersebut. Saya boleh izin ya mencatat hal-hal yang silakan. bisa ditindaklanjuti. Tadi dikatakan oleh Pak Basit bahwa ketika di kelas mungkin ya itu ya Pak ya, ada beberapa anak mungkin ya, tidak semua yang tidak mengerjakan tugas, dan itu ternyata sudah berulang kali mungkin ya. Benar sekali Bu. Menurut Bapak faktor penyebabnya apa itu? Mungkin mereka tidak suka dengan materinya, atau mungkin
mata pelajaran saya dengan materi tertentu. Ketika mereka diberi tugas, mereka merasa sulit, atau bisa jadi mereka benar-benar tidak suka dengan pelajaran yang saya ampu. Itu mungkin itu perkiraan saya, Bu. Yang jadi faktor penyebabnya. Iya, benar. Nah, adakah pendekatan yang terpikirkan oleh Pak Basit sendiri untuk mengatasi solusi tersebut? Ada sih, Bu, ada beberapa pendekatan. Boleh diceritakan, Bu? Oh iya, yang pertama yang terpikirkan oleh saya adalah mengajak dialog mereka. Saya ingin mengetahui mengapa mereka sampai lalai mengerjakan tugasnya, kemudian terlambat mengumpulkan tugas. Dalam dialog tersebut, saya juga ingin menyampaikan atau berdiskusi lebih tepatnya tentang tujuan mengapa guru atau suatu pembelajaran itu memberikan tugas tertentu. Jadi kalau tugas di mata pelajaran itu pasti ada tujuannya, kan, Bu, ya. Jadi ingin mendiskusikan dengan mereka sehingga mereka tahu, oh, tujuan tugas ini adalah tujuan tugas A misalnya, Bu, ya. Itu adalah B. Ketika mereka sudah tahu tujuan tugasnya, saya harapkan mereka lebih termotivasi, terdorong untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Seperti itu, Bu. Ada yang lainnya mungkin? Yang kedua yang terpikirkan oleh saya mencoba membuat tugas atau membuat inovasi tugas yang lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kebetulan saya mengajar bahasa Indonesia, misalnya ketika mengajarkan cerpen, mungkin cerpen-cerpen saya berikan kebebasan kepada mereka menceritakan kehidupan sehari-harinya, bisa jadi seperti itu. Jadi saya coba hubungkan dengan kehidupan sehari-hari mereka dengan harapan mereka lebih semangat untuk mengerjakan tugasnya. Seperti itu. Iya, sudah ada 2 langkah ya. Ada lagi Bapak mungkin? Mungkin ketika mereka selesai mengerjakan tugas, saya akan memberikan umpan balik yang positif. Ya, betapapun mungkin dalam tanda kutip tugasnya kurang sesuai dengan kriteria yang sudah dikemukakan, saya akan berusaha memberikan umpan balik positif, misalnya dengan usaha mereka, dengan kerja keras mereka, itu seperti itu. Dengan harapan kalau saya berikan umpan balik positif seperti itu, mereka akan lebih semangat lagi mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan di masa depan atau pada pembelajaran berikutnya. Oke, tadi disimpulkan bahwa langkah atau pendekatan yang mungkin akan dilakukan itu ada 3 ya Pak ya. Iya. Berdialog dengan siswa untuk mengetahui Benar sekali, mereka, kemudian memberikan pemahaman mungkin ya Ya. apa sih tujuan Bapak itu memberikan tugas. Pasti kan tidak hanya membanding mereka saja, tapi pasti akan dibalik setiap tugas itu akan ada tujuannya. Kemudian yang kedua, memberikan inovasi-inovasi dalam pembelajaran, mungkin ya dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, karena itu akan lebih real mungkin ya bagi siswa. Siswa akan lebih mudah memahami mungkin ya kalau dikaitkan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Dan yang ketiga tadi memberikan umpan balik terhadap tugas-tugas mereka. Itu alhamdulillah sudah bagus ya Pak Basit, sudah bisa mengidentifikasi kira-kira apa yang akan terencana, mungkin ya strategi yang akan dilakukan untuk kedepannya. Dan itu juga sudah dengan kegiatan-kegiatan konkretnya kalau ya saya lihat ya. Atau ada yang lebih bisa diceritakan lagi kegiatan konkretnya? Ya, untuk yang pertama diskusi kegiatan konkretnya, saya akan langkah konkretnya lebih tepatnya, Bu, ya. Saya akan panggil mereka atau di waktu-waktu yang luang, ya, mencari situasi dan kondisi yang tepat untuk berdiskusi mereka, baik mungkin di kelas atau di ruang guru atau dimanapun. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, langkah konkretnya saya akan mencari mungkin bisa jadi ATM, amati, tiru dan modifikasi beberapa pendekatan yang saya yakin banyak tersebar di internet kan, Bu, ya. Pendekatan seperti itu yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga,
memberikan umpan balik, saya akan lebih belajar lagi cara memberikan umpan balik positif kepada mereka itu caranya bagaimana, apakah dengan kalimat atau dengan kata-kata yang positif atau dengan simbol-simbol atau mungkin memberi reward. Nanti akan saya coba cari referensinya lebih banyak lagi. Nah, dari 3 hal tadi yang disebutkan atau yang akan direncanakan dilakukan, kira-kira yang bisa dilakukan dalam waktu dekat oleh Pak Basit sendiri kira-kira yang mana? Kemungkinan yang paling bisa saya lakukan dalam waktu dekat berdialog dengan mereka, Bu. Berdialog dengan anak-anak yang selama ini mengerjakan tugas dalam tanda kutip malas mengerjakan tugas dan tidak disiplin, bisa dikatakan seperti itu, atau mereka selalu telat mengumpulkan tugasnya. Saya akan mencoba dalam waktu dekat ini melakukan pendekatan yang pertama, yaitu mengajak dialog atau diskusi mereka. Berdialog dengan anak-anak tadi ya, mungkin secara personal gitu atau misalkan secara berkelompok atau seperti apa lebih tepatnya? Karena jumlah mereka itu sebenarnya tidak terlalu banyak, yang dalam satu kelas itu di kelas saya kan ada 36 anak rata-rata, Bu ya, yang dalam tanda kutip malas atau tidak disiplin mengerjakan tugas itu sebenarnya hanya ada 3 sampai 5 orang. Sepertinya lebih bagus saya akan lakukan pendekatan secara personal saja. Satu itu saya pikir lebih efektif untuk mengetahui alasan mereka mengapa tidak mengerjakan tugas sesuai instruksi, mengapa tidak mengerjakan tugas sesuai dengan soal yang dilakukan, mengapa mereka mengerjakan tugas tetapi mengumpulkannya telat dan sebagainya secara personal. Ya, baik. Memang bagus sekali ya usul dari atau rencana dari Pak Basit itu untuk memanggil anak-anak itu secara personal, karena bisa jadi kan setiap anak itu memiliki tujuan atau alasan yang berbeda ya. Dan mungkin juga nanti mereka juga lebih lebih terbuka mungkin ya mengungkapkan apa sih yang mungkin saja ada kendala ketika pengerjaan tugasnya atau mungkin pemahaman mereka yang ada kendala juga. Jadi di situ kalau misalkan secara personal mereka akan lebih terbuka satu-satu. Beda kalau misalkan bareng-bareng mungkin mereka ada yang merasa malu atau seperti apa. Benar sekali, Bu. Kira-kira kapan Pak Basit akan mulai melaksanakan rencananya itu? Bisa saya mulai besok, Bu. Bisa saya mulai besok. Kebetulan saya besok ada jadwal atau ada mengajar di salah satu kelas yang di dalamnya itu ada 2 atau 3 anak yang terindikasi malas dalam tanda kutip mengerjakan tugasnya atau mengerjakan tugas tetapi telat mengumpulkannya, seperti itu. Dimulai besok ketika jam pelajarannya Pak Basit ya? Iya, benar sekali. Lebih cepat lebih baik ya Bapak ya? Lebih cepat lebih baik. Nah, kira-kira ada tidak yang bisa dilibatkan barangkali dalam mewujudkan tadi rencana-rencana Pak Basit? Untuk awal saya akan berusaha meminta bantuan dari wali kelas atau dari BK. Kalau mereka berkenan dan ada waktu, yang pertama mungkin saya minta izin dulu kepada mereka atau sekadar memberitahu kepada wali kelas atau guru BK-nya masing-masing kelas tersebut. Dan guru BK biasanya ada bagian-bagian ini kelas ini, kelas itu, biar mereka lebih tahu kondisi anaknya. Dan kalau berkenan mereka saya minta untuk mendampingi saya dalam berdialog dengan anak-anak seperti itu. Yang terlibat juga tentunya anak tersebut juga saya harapkan aktif ketika mereka saya ajak bicara, terbuka ketika saya beri pertanyaan-pertanyaan, tidak menutupi hal-hal yang sekiranya bukan rahasia pribadi atau privat yang berhubungan dengan pengerjaan tugas mereka,
seperti itu. Jadi ada anak, ada saya sendiri, ada anak, kemudian ada guru BK atau wali kelas yang ingin saya libatkan dalam pendekatan saya tadi untuk mengatasi solusi yang membuat saya frustasi di awal tadi, Bu. Ya, memang dengan berkolaborasi itu akan lebih memudahkan, akan lebih mendekatkan kita bekerja sama untuk membantu siswa dan mungkin membantu permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pak Basit ya. Kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil diskusi kita hari ini? Waduh, terima kasih, Bu. Terima kasih sekali atas waktunya, atas waktu Ibu berdiskusi dengan saya. Saya tadi di awal memang benar-benar bisa dikatakan sangat frustasi Bu menghadapi mereka. Tapi setelah perbincangan kita, setelah diskusi kita, saya merasa tercerahkan dan sedikit tenang. Bisa dikatakan tenang karena ada solusi yang bisa segera saya lakukan dalam waktu dekat. Lebih tepatnya besok saya sudah bisa melakukan solusi yang kita bicarakan tadi, Bu. Ya, seperti itu. Jadi terima kasih, Bu, atas waktunya. Jadi dari 3 solusi tadi saya akan melakukan solusi yang pertama, membuka dialog dengan mereka, membuka diskusi dengan mereka, yaitu anak-anak yang terindikasi malas dalam tanda kutip atau telat dalam mengumpulkan tugasnya. Terima kasih, Bu, ya, atas waktunya. Sama-sama Bapak. Mama tadi ada beberapa langkah konkret ya yang akan Pak Basit lakukan untuk menindaklanjuti permasalahan yang saat ini mungkin sedang dirasakan oleh Pak Basit di kelas terhadap anak-anaknya, beberapa anak mungkin ya tepatnya yang tidak mengerjakan tugas atau misalkan mengerjakan tugas tadi terlambat. Itu mudah-mudahan saya doakan apa yang menjadi rencana tadi kemudian waktunya mulai besok dan orang-orang yang tadi dilibatkan dalam kegiatan ini bisa membantu Pak Basit sehingga akan berjalan ke depannya dengan lancar. Iya, terima kasih. Jadi saya sekarang mungkin tidak frustasi lagi, tidak hanya sekedar berkeluh kesah, tidak hanya sekedar marah-marah, tapi sekarang saya sudah punya solusi konkretnya. Baik Pak Basit, kita di sini bukan untuk saling menggurui, bukan saya juga berarti sudah bisa gitu kan, tapi kita di sini berdiskusi untuk saling mendukung, untuk saling menggali potensi, dan saya yakin Pak Basit itu guru yang berpotensi ya. Aduh, terima kasih, Bu. Makanya mungkin hanya di sini hanya butuh teman saja untuk curhat, mungkin ya untuk berdiskusi. Mudah-mudahan jika kedepannya dibutuhkan kembali, kita bisa berdiskusi lebih lanjut mungkin ya dengan pembahasan-pembahasan yang lainnya. Kemudian jangan sungkan untuk menghubungi saya lagi kalau misalkan dirasa bisa membantu Pak Basit untuk kedepannya berdiskusi atau berdialog untuk hal-hal yang lainnya. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nanti saya akan kabari, Bu, hasilnya ketika saya sudah berdialog dengan anak-anak atau murid-murid yang terindikasi tadi, Bu, terindikasi tugasnya tidak disiplin tadi. Saya sudah masih penasaran ya, ingin mendengarkan cerita atau hasilnya mungkin ya. Mudah-mudahan apa yang diharapkan berhasil, dan nanti saya datangkan lagi cerita Pak Basit tentang siswa-siswanya yang tadi di kelas seperti itu. Dan sekarang sudah waktunya saya juga kebetulan ada keperluan lagi. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi lagi di lain waktu ya Pak Basit ya. Terima kasih, Bu, ya. Jika ada kekurangan mungkin dari saya Sama-sama, juga. Bu. Sama-sama. Mohon maaf. Pak Basit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mulyani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yulia. Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah sehat. Iya. Tadi bagaimana saat Ibu melakukan coaching tadi, perasaannya seperti apa? Luar biasa ternyata ya Bu ya. Itu kan sesi praktik coaching pertama saya gitu ya. Seperti yang di awal diutarakan kan pasti ada rasa deg-degan, dan memang ternyata iya gitu kan, deg-degan, takutnya
ya tidak sesuai dengan harapan gitu. Tapi ketika sudah dijalani, ya alhamdulillah tadi saya melihat yang dilakukan sudah berjalan dengan lancar. Tapi mungkin ada beberapa hal yang sepertinya memerlukan peningkatan seperti itu. Artinya tadi Ibu sendiri dalam terhadap performan Ibu itu, kompetensi coaching tadi itu yang mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu bagaimana? Yang saya lakukan tadi dalam hal mendengarkan aktif, saya berusaha untuk mendengarkan dengan aktif dengan cara melihat kontak mata gitu ya dengan coach saya. Kemudian saya berusaha menangkap apa sih yang dikatakan, apa yang diungkapkan oleh, dan termasuk apa yang dirasakan oleh coach saya, sehingga nanti itu akan memberikan kemudahan saya juga dalam melakukan identifikasi untuk lebih menggali lagi kira-kira apa sih yang menjadi permasalahan dari coach saya itu, seperti itu. Iya, baik Bu Mulyani, terima kasih atas penilaian Ibu. Tentu saya juga memiliki beberapa hasil pengamatan saya. Saya tadi sudah melihat bahwa Ibu sudah berhasil menjadi pendengar aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu dalam permasalahan coaching dengan baik. Nah, apa yang dilakukan tadi itu sudah sesuai dengan alur tirta ya. Ketika tujuannya yang disampaikannya juga sudah jelas, kemudian identifikasi rencana serta tanggung jawab dan komitmennya juga sudah tergambar gitu, sudah terlihat sangat baik. Namun ada beberapa misalkan di momen yang bisa dieksplorasi lagi, tadi kan sudah bagus ya. Untuk selanjutnya pertanyaan untuk mendalaminya mungkin lebih dieksplor lagi lebih lanjut. Tetapi pada dasarnya semua di alur tirta ini sudah menyusun dengan baik, sudah tersusun dan tergambar semuanya, sudah bagus. Ya, baik Bu, terima kasih. Kira-kira mungkin Ibu punya rekomendasi apa yang harus saya lakukan untuk hal itu? Karena sebetulnya Ibu sudah memahami alur tirta itu ya, sudah bagus, sudah sesuai alurnya gitu ya, sudah tergambar. Tetapi untuk mematangkan kembali mungkin ya Bu, untuk mematangkan kembali itu Ibu banyak berlatih gitu. Walaupun sekarang juga Ibu sudah terlihat udah bagus ya, tetapi selanjutnya mungkin Ibu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan lagi yang lebih mendalam, menggambarkan kreativitas nanti coachingnya seperti apa. Tetapi secara teknik Ibu sudah menguasai hal ini. Terima kasih Bu atas umpan baliknya, mudah-mudahan nanti saya bisa lebih baik lagi. Saya akan mencoba terus untuk belajar supaya nanti saya bisa menambah keterampilan saya, khususnya dalam hal keterampilan menjadi seorang coach. Iya, kalau misalkan tadi Ibu sudah berhasil melakukan itu, kira-kira ada kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan tadi? Mungkin berdasarkan hasil coaching tadi, ada beberapa hal yang ingin saya lebih tingkatkan. Mungkinnya kalau tadi masukan dari Ibu, alhamdulillah sangat positif sekali gitu kan. Tapi bukan berarti kan berhenti sampai di sana. Pasti saya harus lebih banyak meningkatkan kemampuan keterampilan lainnya. Itu ingin lebih mengembangkan kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot terutama ya, seperti tadi. Mungkin dengan menambah keterampilan lain yang sekiranya si pertanyaan berbobot itu lebih mendalam, yang bisa lebih menggali coaching gitu, seperti itu. Iya, baik. Langkah yang Ibu tadi kan sudah baik, kemudian tetapi Ibu akan meningkatkan lagi kompetensi itu akan jauh lebih baik. Nah, ya tentu dengan kerja keras dan kesungguhan ya Bu. Saya berharap nanti kedepannya bisa bekerja sama lagi dalam mengembangkan coaching ini, karena Ibu sudah punya potensi, bakatnya gitu sudah terlihat, sudah nampak, keunggulannya sudah terlihat. Ya nanti berharap selanjutnya lebih mengembang kembali ya Bu. Mudah-mudahan sekali lagi saya tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada Bu Yulia atas segala bimbingan dan dukungannya terhadap saya. Ya sama-sama Ibu, nanti kita saling mendukung aja ya. Kami ini kan saling mendukung, saling memberikan bantuan. Nanti ketika Ibu jika ada bantuan atau apa, jangan sungkan untuk menghubungi saya gitu. Baik Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kebetulan saya ada keperluan lagi Bu, dan mudah-mudahan diskusi ini tidak berhenti sampai di sini. Saya sangat berterima kasih dengan masukan-masukan tadi, dan mudah-mudahan juga
saya lebih termotivasi mendapatkan masukan dan umpan balik dari Ibu dalam kegiatan coaching ini. Sehingga nanti ya, seperti tadi saya utarakan bisa menjadi seorang coach yang profesional mungkin ya, dan bisa menularkan keterampilan itu kepada teman-teman saya di sekolah. Iya, amin. Terima kasih Bu Mulyani hari ini. Ya, sama-sama Ya. Bu Lia. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktik coaching dalam supervisi akademik sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.